Anda mendengar suara saya, Jiam Santo dari situs rahasia sukses clickbank.com, dan hari ini masih dalam materi video rencana aksi di mana saya akan berbagi pengalaman tentang Facebook Ads. Salah satu PPC yang bisa kita gunakan ketika kita mempromosikan produk affiliate untuk market luar negeri. Nah, topik temanya untuk judul video rencana aksi kali ini adalah bagaimana menjalankan promosi melalui Facebook Ads tanpa harus menguras kantong Anda. Jadi seperti ini aturan mainnya ya, supaya fair gitu ya. Dibanding 2009-2010 lalu ya, seperti itu. Saya untuk earning utama saya, untuk aktivitas utama saya itu banyak dari affiliate. Tetapi untuk saat ini, ketika video ini saya dibuat, aktivitas saya dan earning utama saya justru dari online shop. Nah, saya bukan seorang expert dalam pengertian jenius gitu. Jadi dalam praktek sehari-harinya saya lebih memilih melakukan aktivitas yang mendekatkan diri saya kepada tujuan, yaitu earning. Memang hari-hari ini, tahun-tahun bulan-bulan terakhir ini, fokus saya untuk energi saya dan juga perhatian saya lebih banyak ke online shop. Kenapa? Karena memang di online shop itulah yang memang sedang benar-benar artinya adalah benar-benar sedang bagus-bagusnya seperti itu ya. Jadi sama seperti Anda ketika Anda boleh Anda mengerjakan aktivitas sebagai seorang internet marketer ya, dari sekian banyak cabang ilmu, dari sekian banyak teknik ya. Paling tidak Anda harus bisa memilah-milah strategi, memilah-milah metode-metode mana yang memang paling mendekatkan, paling membawa Anda dekat dengan hasil yang Anda inginkan. Ketika misalkan, dalam contoh misalkan saya saat ini adalah ketika saya lebih dibutuhkan di online shop, maka saya memang harus fokus di online shop sana. Ya. Fokus dulu di sana, sampai earningnya mencapai sesuatu yang diharapkan oleh saya. Baru nanti saya ke tempat yang lain. Seperti itu ya. Jadi, dari latar belakang seperti itu, maka saya pun menggaji diri saya. Oke, biar fair ini ya, menggaji diri saya. Jadi di waktu luang, jadi aktivitas utama saya adalah mengurusi online shop saya. Ketika video ini dibuat, saya masih ngurusi online shop semua milik saya. Kemudian saya menggaji diri saya. Artinya, ketika saya mempromosikan produk afiliasi, itu uang itu berasal dari gaji. Ya, supaya kenapa saya ceritakan awal mulanya supaya nanti, teman-teman yang dengar video ini, sama kondisinya. Sama-sama bekerja, punya pekerjaan utama lain, tetapi ingin second income, ingin mendapatkan penghasilan, ya seperti itu. Jadi saya pun menggaji diri saya sendiri, jadi saya pun harus bertanggung jawab akan apa yang saya habiskan dari uang saya, dari uang gaji saya. Ya. Oke, sekarang Anda sudah banyak belajar tentang video rencana aksi, secara khusus bagaimana masukan-masukan saya ketika kita mulai membangun fondasi. Ketika kita tahu bahwa modal kita terbatas, maka kita jangan buru-buru melakukan secara berlebihan. Kata kuncinya adalah secara berlebihan. Kalau kita hanya menggunakan PPC dengan kita langsung mempromosikan menggunakan link affiliate kita secara langsung, menggunakan teknik looking, direct linking, dan sejenisnya, maka kita tinggal kuat-kuatan modal. Padahal tadi ya, di awal saya sudah singgung bahwa uang saya juga terbatas karena saya menggaji diri saya sendiri. Artinya kecuali memang dana saya tidak terbatas, oke ya, tidak masalah. Tetapi kalau misalkan katakanlah dana saya terbatas, maka saya harus tepat nih, harus benar-benar bijak dalam menggunakan dana modal ini untuk kita bisa membangun sebuah bisnis berkelanjutan. Karena itulah di video sebelumnya saya memberikan salah satu solusi yang memang sedang saya juga lakukan sampai hari ini, bagaimana kita membangun pondasi, kita membangun pipa-pipa ya. Dari ada begitu banyak pipa, ada begitu banyak pondasi, saya memilih 3 diantaranya yang memang saya tahu caranya, yaitu menggunakan blog ya, kemudian opt newsletter, dalam hal ini adalah email marketing ya, ada list building di sana, kemudian menggunakan fanpage ya. Jadi 3-tiganya ini harus satu tema. Kalau kita misalkan tentang temanya weight loss ya, blognya tentang weight loss. Opt-in newsletternya juga kita punya tentang weight loss juga, fanpage-nya juga tentang weight loss juga ya. Sampai saat ini itu yang saya lakukan. Jadi sudah oke ya. Jadi sebagian dari kita, saya pun mengalami. Ini yang ingin saya sharekan, sangat-sangat penting ini ya.
Tolong Anda catat, Anda kalau ada poin-poin penting Anda silakan catat, oke? Yang pertama, ketika kita bermain Facebook PPC, ya, salah satunya tentang melalui Facebook gitu ya. Jangan hanya fokus Anda buang duit, pasang iklan. Karena nanti Anda tekor. Anda sudah belajar kan tentang bagaimana saya mensiasati indikator-indikator dari manajemen risk di akun ClickBank saya ya. Indikator hijau sama biru. Kalau misalnya kita, asik kita dapat earning $100 sehari, besoknya 150, besok lusanya lagi 200, kelihatannya senang. Padahal begitu kita ngelihat analitiknya, ternyata sekian puluh persen dari penjualan yang sudah kita hasilkan ada aja yang minta refund ya. Dari total misalkan tadi saya sudah singgung di video sebelumnya, dari hampir 2000 sekian ternyata 1000 sekian dia minta refund. Wow, kalau kita misalkan hanya menggunakan uang apalagi kalau uang kita terbatas, waduh, kita tepok jidat, istilah seperti itu. Oke ya, kita masuk di sini. Saya sendiri menggunakan Facebook dari tahun 2010. Itu awalnya menggunakan affiliate gitu, kemudian lebih banyak untuk online shopnya gitu. Dan sebenarnya kalau bicara tentang PPC itu ya itu aja, dalam pengertian ketika kita sudah belajar dasar-dasarnya PPC, maka ilmu tersebut kita bisa gunakan di semua perusahaan PPC termasuk Facebook ya. Dan kali ini saya akan berbagi saja. Jadi yang ingin saya tekankan, yang ingin saya share sebenarnya adalah begini. Mohon Anda mau belajar mandiri. Anda kembangkan ilmu-ilmu yang sudah Anda dapat selama ini, entah itu di RCCB maupun di luar ya. Jangan hanya ketika Anda dapatkan ilmu A di RCCB ya kemudian Anda saklek, Anda ya jalankan A, enggak. Anda juga harus luwes, Anda harus efektif, Anda harus punya improvisasi untuk mengembangkan teknik-teknik seperti itu. Jadi ketika misalkan katakanlah, Pak, tolong dong buatin materi tentang Facebook, padahal prinsip-prinsip yang sudah Anda dapatkan sebelumnya itu sudah cukup untuk Anda praktek sendiri. Oke, ya, begitu juga ketika kita di perusahaan PPC lain. Ya, tanpa panjang lebar kita lihat di sini ya. Ini adalah salah satu screenshot Facebook Ads ya. Ketika saya mempromosikan sebuah produk affiliate. Nah, ingat ya, ini ada tanda kutip, ada syarat dan ketentuan berlaku. Oke, syarat dan ketentuan berlaku. Ketika Anda belum punya pondasi, Anda belum bangun aset, terus kemudian Anda ingin melakukan seperti ini, wow, sepertinya butuh waktu. Oke, saya bisa mendapatkan bidding yang murah, saya bisa mendapatkan jumlah klik yang banyak. Memang ketika pondasinya sudah mulai tertata ya. Ketika misalkan kita bangun rumah, kalau pondasinya juga belum ada, mau gimana kita mau mengharapkan rumah itu jadi gitu. Jadi mungkin dalam konteks kali ini bisa jadi Anda, sebagian dari Anda belum bikin pondasi, pondasinya sudah mulai naik. Ya, oke, itu dia. Pondasi dalam ini adalah fanpage Facebook, oke. Anda bisa melihat di sini dalam waktu 1 hari, dalam waktu 24 jam ke depan, saya mendapatkan CTR ya, rasio klik tayang itu 48,9%, cukup tinggi juga. Kemudian saya mendapatkan kurang lebih sekitar 905 klik ya dari iklan yang saya pasang, maksudnya di Facebook ya, 905 klik. Saya di impresinya tampilan iklan tersebut 1800 kali, dari 1800 kali ada 905 klik, itu hampir 50% ya. Wah. Kemudian biayanya per 1000, CPM-nya ini 148.000 sekian, atau kalau di rata-rata per kliknya 300 sekian klik. Yang like untuk di hari itu ya, untuk untuk iklan ini ya, untuk satu campaign ini adalah 54. Nah, Anda bisa bayangkan, wow, 905 klik keluar uang 274.000. Saya bisa, tapi nanti dulu ya. Seperti yang tadi, ini adalah saran dari apa yang sudah saya lakukan. Walaupun katakanlah Anda punya uang 274.000 kecil satu hari, katakan 300.000, berarti satu bulan saya modal saya 10 juta. Yes, mungkin kecil bagi Anda, tetapi alangkah baiknya Anda juga tetap harus bangun pondasinya. Jadi nggak hanya melulu mengandalkan iklan Facebook ya. Kenapa? Karena ketika Anda nggak beriklan di Facebook, Anda nggak punya pondasinya. Ketika Anda nggak beriklan ya berarti Anda nggak dapat uang. Kecuali memang
produk sebelumnya memang ada produk produknya berkelanjutan, dalam arti biasanya ada membership yang charge bulanan, tetap kita dapat duit ya. Oke, di sini saya langsung akan menggunakan pembahasan tentang Facebook ya. Jadi kalau misalkan berbicara Facebook ketika kita membangun pondasi melalui fanpage ya, ada dua hal yang ingin saya konsisten Anda lakukan. Jadi lupakan dulu promosi, lupakan dulu Anda earning. Karena apa? Karena kan ini tadi cerita di awal adalah saya adalah seorang yang terbatas budgetnya ya kan, karena saya menggaji diri saya, artinya saya katakanlah saya karyawan, saya nggak punya dana unlimited, jadi saya harus bertanggung jawab dengan dana yang terbatas itu. Kalau di video sebelumnya adalah 1 juta rupiah, karena saya banyak pertanyaan ya, Pak, kalau saya punya modal 1 juta rupiah apa yang saya lakukan, dan ini video ini salah satu jawabannya. Jadi karena dana saya terbatas, saya nggak langsung do, saya mulai be dulu. Saya mulai belajar mindset, saya bolak-balik mindsetnya, saya mulai tahu gambaran besarnya mau seperti apa, saya memilih pondasi mana yang akan saya bangun dulu ya. Dalam hal ini misalkan saya memilih pondasi fanpage gitu ya. Dan ketika bicara fanpage, kita nggak boleh terus-terusan hari ini saya langsung promosi. Jangan dulu menurut saya, kecuali kalau Anda sudah advance gitu. Jadi yang pertama kita harus pemilihan tema. Tema jangan gaduh-gaduh ya. Jangan gaduh-gaduh temanya ketika misalkan saja tentang online shop ya, untuk market Indonesia ya online shop saja, jangan bicara tentang hal-hal lain di luar itu. Ya, kemudian kalau misalkan tentang weight loss, tentang self help ya, tentang self help pengembangan diri itu aja yang Anda bicarakan. Oke. Nah, yang kedua, karena konteks ini kita sedang membangun pondasi nanti untuk dapat earning, goal terakhirnya adalah selalu ketika Anda update status, selalu berikan picture pada setiap status Anda. Picture ini bisa Anda dapat di Google Image ataupun yang lain ya, free digital photo ataupun apa. Google Image juga udah cukup. Oke. Nah, Anda sudah tahu dua hal ini untuk ketika membangun pondasi ini adalah konsisten memberikan update status yang sesuai tema Anda ya, share knowledge. Karena orang bule, orang luar negeri itu sangat ini apa, kalau saya bisa bilang itu sangat appreciate ketika kita mau berbagi pengetahuan. Jadi ketika kita bilang please share, dia akan share. Ketika kita bilang please like, dia akan like status kita maksudnya ya. Dan yang perlu Anda pahami adalah ketika kita menggunakan Facebook Ads, minimal saya catat di sini dari pengalaman saya ada 4. Pertama, tujuannya apa? Apakah Anda ingin mendapatkan leads prospek? Dalam hal ini adalah ketika Anda akan membangun pondasi yang erat kaitannya dengan email marketing, yang erat kaitannya dengan opt-in newsletter. Jadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di Facebook Anda itu Anda ada menunya opt-in newsletter. Itu bisa dipromosikan. Jadi pertama tujuannya mendapatkan list prospek untuk nanti Anda follow up penawaran-penawaran produk affiliate lain. Jelas ya. Kemudian atau bisa juga ketika Anda menggunakan Facebook Ad ini adalah untuk langsung mendapatkan penjualan. Jadi contohnya misalkan ketika saya mengajar di online shop ya, status Anda adalah produk Anda, kemudian Anda promosikan produk Anda. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan penjualan. Atau bisa juga ketika produk affiliate, Anda update gambar produk affiliate beserta penawarannya, kemudian Anda promosikan. Jadi tujuan yang kedua ini benar-benar langsung mendapatkan penjualan. Bisakah itu dapat earning Pak GM? Bisa. Tapi lihat ada tanda kutip di atas, ada syarat ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Jumlah likersnya sudah cukup memadai. Kalau baru 0 ya, baru ratusan ya mungkin kecil ya kemungkinannya, kan seperti itu ya. Kalau dari pengalaman saya, kalau sudah 2.500 sampai 5.000 likes, itu bisa mulai dapat earning. Jadi memang fokusnya yang pertama itu yang ingin saya share kepada Anda adalah bangun kontennya dulu, bangun pondasinya. Semakin kuat pondasinya tertanam, semakin tumbuhnya tuh semakin kencang, semakin kuat ke atasnya. Nah, tujuan ketiga ketika kita memasang Facebook Ad itu dengan kita ingin terlibat audiens. Jadi ketika misalkan kita update status, ada yang banyak yang like, ada yang banyak share, ada yang banyak bertanya, memberikan komentar gitu ya, dengan kita bisa promosikan status itu. Dan yang terakhir adalah menambah jumlah like. Ini dia pentingnya. Jangan harap ketika Anda sudah bangun fanpage, likers Anda masih 0, masih 10, terus Anda mengharapkan terjadinya penjualan dramatis. Ya tidak. Seiring berjalannya waktu, ingat tadi di awal adalah dana kita terbatas. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar memutarnya.
Oke, daripada kita langsung do banyak promosi berapa PPC ad, mendingan pelan-pelan ya. Kita boleh PPC promosi mungkin sebagai trial, sebagai oh kayak gini tuh ternyata PPC ad gitu kan. Nanti setelah kita membangun pondasi, kita bisa gencar PPC ad, hanya yang kita promosikan adalah aset kita, seperti itu. Oke. Nah, Anda sudah mengerti 4 tujuan ketika menggunakan Facebook Ads ya. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang Facebook Ads. Ini sebenarnya kita sedang berbicara tentang demografi. Karena itulah dalam B ya, B kali do, dalam B saya selalu tekankan bahwa Anda harus mengerti, Anda harus memilih, Anda harus punya gambaran besarnya. Produk-produk atau tema-tema yang akan Anda angkat. Idealnya adalah tema-tema yang memang Anda sukai, tema-tema yang Anda mengerti, sehingga kita juga dalam tanda kutip nggak terlalu bodoh ya ketika kita menawarkan sesuatu. Kita tahu lah produk tersebut, kita tahu demografinya, karena itu yang penting. Ketika kita misalkan saya diserai sebuah produk afiliat atau produk apa saja, kalau saya nggak ngerti ini produk apa, saya juga bingung menentukan demografinya. Jangankan demografi, untuk menentukan produk ini cocoknya untuk cowok apa cewek pun kita bingung, usianya juga bingung, kan seperti itu. Oke, jadi ini yang harus Anda tahu. Dan yang ketiga adalah tentang materi iklan. Jadi kalau PPC, kalau bicara PPC nggak jauh-jauh dari ini, dari demografi, pemilihan produk dulu ya, pemilihan tema produk, kemudian pemilihan demografi ya, kemudian materi iklannya. Orang ya ketika kita memasang status atau mempromosikan status atau membuat iklan, orang akan tertarik ketika isi iklannya apa adanya, ala kadarnya. Oleh karena itu saya di member area banyak menggunakan trik-trik bagaimana kita cara memasang iklan. Salah satunya adalah dengan cara malas, yaitu memodel iklan para marketer affiliate di dunia. Jadi ngapain kita pusing-pusing, toh juga bahasa Inggris kita ngaco, bahasa Inggris kita kurang. Ya udah, kita tinggal mau model aja para affiliate marketer dunia itu, dia masang iklan gimana sih caranya, lalu kita model, kita modifikasi. Itu cara cepatnya seperti itu ya. Materi iklan itu dari ada headline judul headline ya. Kemudian kita bisa tulis tentang janji, promise ya. Asal jangan over promise, hati-hati ini ya. Kalau kita menggunakan Facebook itu kalau terlalu over promise biasanya nanti akan di under review terus ya. Contoh yang over promise itu tentang make money itu biasanya udah sangat sulit ya kalau untuk market luar. Yang kedua, turun berat badan yang drastis. Wah, itu akan di termasuk gambar-gambar before after pun nggak boleh. Seperti before rumahnya miskin, after rumahnya gedong ya, istana, itu nanti akan di under review iklannya ya. Jangan lupa selalu berikan call to action. Konkretnya adalah Anda update ketika misalkan Anda ini ya, aku mau jumlah likersnya sudah bagus nih, sudah ada 2.500 atau mungkin 5.000 katakanlah, aku mau mulai promosi. Tujuan promosi apa? Aku pengen langsung dapetin penjualan coba. Oke, berarti Anda buat statusnya adalah isinya iklan dong. Oke, isinya iklan. Misalkan tentang review atau tentang testimoni ya, tentang testimoni atau mungkin tentang telling story. Anda menceritakan tapi yang singkat saja ya, 100 kata, katakanlah seperti itu ya. Kemudian Anda berikan picture. Picture-nya nggak mesti harus yang ada hubungannya, tapi bisa juga dengan yang berlawanan. Yang intinya yang mencuri perhatian. Contoh. Misalkan ini saya tulis water karena saya pasang untuk membedakan dengan yang lain, saya kasih nama water. Water ini artinya adalah picture-nya adalah air minum, water. Ya, saya bilang jangan minum air putih terlalu banyak. Kan dengan harapan saya memasang picture water dengan judul iklan headline-nya adalah jangan minum air kebanyakan, supaya membuat orang itu tertarik ingin ngeklik. Itu aja tujuannya. Oke ya, sampai sini jelas ya. Jadi picture ya, poinnya picture ini nggak mesti harus berkaitan, tapi picture yang funny ya. Mungkin Anda juga bisa bermain di latar belakang background yang backgroundnya warna gelap, coba warna terang, warna genjreng gitu ya. Atau juga saya juga pernah mempromosikan produk-produk pengembangan diri ya, waktu zamannya di Secret itu ya. Saya ambil foto ya, fotonya ya besar, tulisannya kecil, fail, gagal, tanda tanya. Kan orang jadi
ketika kita arahkan ke market demografi yang tepat, dia kan loh, teori ini kok gagal ya, law attraction, karena gambarnya memang sudah unik duluan. Jadi tujuannya adalah supaya orang ngeklik aja ya. Karena ketika orang itu sudah ngeklik, nanti dia akan melihat, barulah dia melihat link iklan di dalam status kita. Link iklannya adalah tentu saja link iklan affiliate. Oke, ya. Dan yang keempat, kita juga bisa menggunakan Facebook, promosi lewat Facebook, itu mempromosikan website kita secara langsung. Kalau dari poin yang barusan saya share, itu adalah ketika kita mempromosikan status kita. Status kita dipromosikan. Tetapi kita juga bisa memilih untuk kita mempromosikan langsung domain kita. Bisa itu mungkin website afiliasi yang berisi opsi newsletter, bisa juga yang berisi telling story, ya, itu kita bisa menggunakan Facebook, ya. Dan yang kelima, biasanya kita banyak belajar tentang bidding harga, tentang bagaimana kita mensiasati ketika kita memberikan bidding harga. Hampir sama dengan ketika kita menggunakan PPC lain selain PPC Ads. Jadi strategi bidding harga seperti ini, Anda boleh catat ya. Sesuaikan dengan market Anda, sesuaikan dengan market Anda. Ketika misalkan Anda menjalankan market di luar negeri, maka Anda tidak perlu harus memasang iklan 24 jam. Jalankan sesuai dengan prime time. Ini salah satu strategi bidding harga untuk Anda menghemat. Biasanya gini, kalau misalkan saya tujuannya adalah untuk mendapatkan penjualan dari status, dari update status, biasanya saya mulai dari jam 8, jam 9, jam 10 malam, jam 8 malam, saya berikan status masalah, misalkan seperti itu. Jam 9, saya mulai berikan solusi. Jam 10 statusnya saya memberikan testimoni. Jadi yang jam 8 itu masalahnya seperti ini, solusinya mungkin seperti ini, sudah ada link iklan di dalamnya. Dan jam 10 orang yang sudah membuktikan bahwa solusi saya itu benar, testimoni misalkan seperti itu. Dan di jam 10 itulah saya promosikan mulai dari jam 10 sampai saya selalu melihat ya sampai jam 12 malam atau jam 1 malam, jam 1 dini hari, maaf. Kemudian saya stop. Ataupun kalau saya jalankan, biasanya nggak semua saya jalankan, iklan-iklan yang kira-kira mendatangkan profitable yang akan saya jalankan, kemudian sampai jam 8 pagi saya stop.